Selamat malam, Sugeng Dalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam. Bersyukur sekali kita diberi kesempatan untuk kembali menghadiri IRT via Zoom pada hari ini tanggal 24 Februari 2021. IRT Zoom kali ini akan dibawakan oleh Bapak Erif, GI Erif. Matur nuwun Pak atas kesediaannya untuk peserta dalam IRT Zoom wilayah 4. Jadi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak GI Erif. Terima kasih Mas Eki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan ibadah kita pada malam hari ini. Dan saya bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa membangun ibadah meskipun secara virtual. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, bersama-sama kita masuk ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Mari kita bersama-sama bersukacita dalam pujian, dan mari kita akan menyambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berjumpa dengan saudara kami, warga Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Baru, khususnya di wilayah 4. Satu keanugerah yang luar biasa yang boleh kami rasakan, karena kami boleh melakukan perjumpaan dengan saudara kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh membangun ibadah meski via Zoom. Dan kami berdoa bagi saudara kami yang belum bisa bersama-sama dengan kami, apapun yang menjadi kesibukan dan aktivitasnya, kiranya Bapa tetap memberkati. Ya Tuhan, saat ini kami akan membuka ruangan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah bukan hanya perkataan hamba-Mu, tetapi Tuhanlah yang menolong hamba-Mu. Sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bukan karena kebisaan hamba-Mu, tetapi karena suara Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus yang menolong hamba-Mu. Demikian juga jemaat-Mu, warga wilayah 4, yang saat ini berkerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati Tuhan, dan siap untuk membuka hati kami menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini akan saya bacakan dari Kitab Amsal. Ya, Kitab Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 9. Amsal 30 ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nats kita pada malam hari ini akan saya bacakan dari Amsal 30 ayat 8 dan 9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengar, menggumuli, merasakan, dan melaksanakan firman ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan ini, kita dengan sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 466b, ya Tuhan isi hidupku. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam, Pak. Puji syukur pada malam hari ini kita bisa dipertemukan untuk kita membangun ibadah via Zoom, ya, ibadah virtual via Zoom. Yang saatnya saat ini adalah dari wilayah masing-masing wilayah. Dan saya kemarin mendapat tugas untuk wilayah 4 dijabri oleh Pak Yogi di saat lagi santai-santai gitu Pak Yogi ya. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini marilah kita bersama-sama untuk menggumuli. Bapak Ibu tentu tidak asing yang saat ini sedang viral Bapak Ibu ya. Ada satu desa di Sumur Jeneng, Kecamatan Janu, Kabupaten Tuban, di mana saat ini ya sampai dengan minggu-minggu akhir ini kita sudah bersama-sama
mendengar dan melihat bagaimana warga Sumurjeneng, Kecamatan Janu, Kabupaten Tuban ini, Jenuh, Pak. Sumurjenu ya? Kecamatannya Jenuh. Oh, Jenuh ya, Sumurjenu ya. Ya, di Kabupaten Tuban ini di beberapa sales mobil itu datang ke sana. Ya. Tapi yang jelas mereka menjadi OKB ya, orang-orang kaya baru. Sebenarnya orang kaya sudah, karena lahannya cukup luas ya. Nah, tetapi karena lahannya itu dibeli oleh Pertamina dan rata-rata penduduknya mendapatkan ganti untung, begitu ya, ganti untung yang cukup besar. Sehingga beberapa waktu lalu para warganya itu membeli mobil yang mobil-mobil mewah yang jumlahnya juga tidak sedikit. Ya, tetapi ada satu sisi di sana ada seorang nenek yang sempat terliput juga. Di tengah kegelimangan di desa itu ada juga seorang nenek yang duduk termangu di depan pintu. Dia dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita dihadapkan pada satu keadaan. Satu sisi itu ada warga yang sedang berkelimangan harta, tapi satu sisi ada seorang yang memang tidak memiliki apa-apa. Ya, kalau kita klasifikasikan, ya di sana ada kekayaan dinikmati oleh beberapa orang, tapi ada satu sisi juga ada kemiskinan yang dialami oleh warga di desa tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu kita juga sempat viral juga atas kasus yang menimpa di Kementerian Sosial. Ya, saya tidak perlu menyebutkan dan Bapak Ibu sudah tahu bagaimana peristiwa itu terjadi, di mana itu dilakukan oleh seorang menteri dan itu dilakukan di saat pandemi yang semestinya memang tidak seharusnya dilakukan. Ya, beliau berangkat dari seorang pengusaha dan nampaknya dalam keadaan seperti itu pun melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Sehingga Bapak Presiden menugaskan ibunya arek Surabaya ya untuk berangkat ke Jakarta itu. Ya, menggantikan beliau ini. Ya, ada sebuah gebrakan yang dilakukan oleh ibunya arek Surabaya itu yang sekarang menjadi ibunya nasional itu ya. Di mana beliau berhasil memberikan sebuah pemandangan yang berbeda. Beliau menyambangi orang-orang miskin di sana, dan yang terakhir beliau akan melelang beberapa mobil hasil sitaan yang nilainya miliaran rupiah, ya, yang nanti akan digunakan untuk membangun rumah-rumah warga yang mengalami gempa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah keadaan ini itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, termasuk di dalam kehidupan saya. Di dalam kehidupan kita, saat ini kita memang dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kita semua itu adalah sebagai pekerja-pekerja keras. Nah, ini adalah menjadi sebuah tuntutan karena ada sebuah keadaan yang memang harus kita penuhi. Ya, Bapak Ibu sebagai orang-orang karir. Ya, Bapak Ibu sebagai orang-orang karir, dan di sana tentu di dalam Bapak Ibu melakukan aktivitas itu seringkali mungkin melebihi batas waktu kerja. Yaitu tentunya adalah semua dilakukan demi untuk keluarga dan demi untuk anak-anak, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan sebenarnya kepada kita semua.
Kalau kita baca di dalam Amsal 30 ayat 1 sampai 9, ini kita melihat ada seorang lelaki dengan pengamatan tajam yang bernama Agur bin Yake. Ini adalah menuliskan kata-kata yang mengantisipasi kehancuran hati seseorang. Seringkali kita dihadapkan pada suatu persoalan, Bapak Ibu, ya. Di saat orang-orang itu atau di saat kita mengalami sebuah sukses atau mengalami atau kita menerima sebuah berkat yang berlimpah atau kekayaan, ya begitu ya. Nah, seringkali kita lupa di dalam perjalanan kehidupan kita. Kekayaan justru seringkali bukan menjadi sebuah sarana untuk kita dekat dengan Tuhan. Tetapi itu malah menjadi sebaliknya seringkali. Seringkali itu justru menjadi penghalang bagaimana kita melakukan komunikasi dengan Tuhan. Pada ayat yang nanti kita baca di nats kita akan melihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali keadaan itu kita sadari di saat kita ini mengalami sesuatu peristiwa. Ya. Mengalami sesuatu peristiwa ya, semoga ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita sadar setelah sesuatu itu terjadi, artinya sesuatu itu yang bersifat menyiksa di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita seringkali terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya. Ya mungkin di tengah kegelimangan itu, di tengah kegelimangan harta itu kita terlena. Seringkali kita terlena dan kita mungkin berpikir bahwa itu semua adalah hasil kerja keras kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang banyak orang yang berprinsip muda kaya raya, ya prinsipnya kalau mati masuk surga begitu ya. Ya, itu yang seringkali kita temui prinsip-prinsip orang duniawi seperti itu. Muda foya-foya ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, mungkin itu juga ikuti dialami oleh banyak orang di sekitar kita. Di saat mereka menghadapi sebuah keadaan yang membuat kebahagiaan, mereka lupa akan Tuhan. Saya sempat membaca sebuah artikel di mana ada seseorang yang sempat memenangkan sebuah lotre atau undian. Dan dia mendapatkan undian itu sebesar 34 juta dolar Amerika. Nah, setelah dia mendapatkan undian itu, kehidupannya dia melakukan tindakan menolong bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian dia juga membantu beberapa orang untuk memperkerjakan beberapa orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dan itu dilakukan sebagai satu upaya dia untuk menyalurkan apa yang dia peroleh, begitu Bapak Ibu. Dan dia berkomitmen saat ditanya oleh salah seorang jurnalis, dia mengatakan bahwa saya tetap akan mempertahankan kehidupan saya ini. Meskipun pada prinsipnya dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Nah, kemudian seorang jurnalis ini mengamati kehidupannya ya, biasa. Kalau ada sesuatu begitu kan ada seorang jiwa jurnalis itu kan ingin mengetahui biografinya ya, ingin mengetahui bagaimana perkembangannya. Dan si orang ini diikuti oleh jurnalis ini, diikuti
kehidupannya, dijajaki kehidupannya, diikuti, dicatat kehidupannya begitu. Namun yang terjadi Bapak Ibu sebaliknya. Ternyata apa yang disampaikan, pola pikir yang mula-mula saat dia menerima ujian itu tidak bertahan lama Bapak Ibu. Justru dia dalam kehidupannya terjerat pada sebuah masalah-masalah hukum yang menjeratnya, yang mengakibatkan dia jatuh. Nah, seringkali itulah kehidupan manusia. Apa yang sudah dikatakan itu tidaklah bisa mengalami stabilisasi dalam kehidupannya. Ada satu perubahan, yaitu tadi yang terjadi. Kehidupan-kehidupan dengan prinsip duniawi yang diikuti oleh manusia pada umumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini sebenarnya ya ada dua godaan tadi yang saya katakan. Yang pertama itu adalah kekayaan, yang kedua adalah kemiskinan. Nah, di saat ada sebuah harta bergelimpangan dalam suatu keluarga atau seseorang, ya itu kadang-kadang juga menjadi sebuah penghambat bagaimana membangun komunikasi dengan Tuhannya. Tetapi sebaliknya, di saat orang itu mengalami kekurangan, atau kata tepatnya adalah kemiskinan, justru itu juga menjadi sebuah halangan bagi seseorang untuk membangun komunikasi dengan Tuhannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu timbul pertanyaan, apakah miskin juga tetap tergoda? Ya tentu secara duniawi mungkin tergoda oleh sebuah keadaan karena pemenuhan kebutuhan dilakukan segala cara. Dan tentu ini juga menjadi sebuah penghalang. Akibatnya yang terjadi adalah melanggar hukum Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk menikmati berkat Tuhan pada hari itu. Ya, kalau kita baca di kitab Amsal ini luar biasa Bapak Ibu. Di sini kita diajarkan bagaimana kita mensyukuri atas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kalau di bahasa Jawa itu kan ada filsafat trimo ing pandum. Tapi kalau menurut dunia bisnis, menurut saya, mungkin ya nggak cocok gitu ya. Nggak cocok di dunia bisnis trimo ing pandum. Berarti kan tidak ada upaya untuk berinovasi, tidak ada upaya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya kontradiktif Bapak Ibu ya. Nah tapi filsafat Jawa kan bukan. Nanti Pak Andi ini jagonya filsafat Jawa, saya nggak mau ngomong itu ya. Nah di sana artinya bahwa di dalam kehidupan kita itu diajarkan pada malam hari ini untuk kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, kitab Amsal mengajarkan kepada kita. Nah, seringkali kenapa kitab Amsal mengajarkan kepada kita, ya seringkali kita melupakan hal semacam itu, Bapak Ibu. Ya termasuk kehidupan saya. Mungkin di saat saya mendapatkan sesuatu yang mungkin itu berlebih, yang bisa mendapatkan fulus lebih, ya mungkin bisa saja saya meninggalkan aktivitas saya di dalam bidang pelayanan. Itu bisa tidak mungkin. Ya bisa saja terjadi dalam kehidupan saya. Nah, seringkali kita melihat hal-hal semacam itu yang menjadi sebuah penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi dengan kondisi yang saat ini kita semua dituntut kita untuk bekerja keras. Dan bahkan seringkali kita juga bekerja larut malam, bahkan tidak mengenal waktu. Ya, boleh Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan maksud bahwa apa yang kita lakukan dengan kerja keras yang kita lakukan dengan waktu yang begitu 24 jam kita gunakan
mungkin untuk mencari sebuah nominal tertentu, Tuhan mengingatkan jangan sampai lupa kepada Tuhan. Bahwa kehidupan kita itu ada karena pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai penyesalan kita terjadi setelah kita, mengalami titik akhir dalam kehidupan kita, baru kita sadar, dan itu tidak bisa terjadi. Ya maaf, di ukuran 1 kali 2, apakah kita bisa berdoa untuk meminta? Nah, itu tidak. Nah, pada saat inilah Bapak Ibu menjadi sebuah refleksi kita bersama pada malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan melalui kitab Amsal kepada kita semua untuk selalu menyiapkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, di saat mulai awal pandemi, ini menjadi sebuah problematika bagaimana kita membangun ibadah yang biasanya offline, kemudian sempat juga tidak terjadi ibadah sama sekali. Masing-masing wilayah sedang menemukan pola. Ya, kami bersyukur bahwa warga di KJW Jemaat Maru itu selalu memberikan sebuah masukan yang baik. Dan selalu kami digugah, gitu, bagaimana kita bisa membangun sebuah ibadah. Dan salah satu media yang terlayani adalah Zoom atau Google Meet. Ya, mungkin melalui media ini semula juga tidak menjadikan sebuah media yang mudah untuk kita berkomunikasi. Tetapi paling tidak kita ada upaya bagaimana kita membangun sebuah perjumpaan dengan sesama kita. Terlebih ada sebuah perjumpaan kita dengan Sang Pencipta, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan puji syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu, warga wilayah 4 khususnya, yang terus bergelora untuk membangun ibadah ini. Dan ini memang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Sebagai upaya pendekatan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita terlarut di dalam sebuah aktivitas yang mengakibatkan kita lalai untuk kita membangun ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringkali Bapak Ibu dan saya khususnya, itu kita seringkali merasa di dalam suatu kondisi yang selalu kurang. Ya sudah ada sekian, kurang lagi. Sudah terima berkat tambah, ya sih kurang lagi. Ya, Bapak Ibu, itu saya biasanya yang terjadi. Ya, pada malam hari ini saya ditegur oleh firman Tuhan bahwa syukuri apa yang Tuhan berikan pada hari itu. Ya, pada malam hari ini kita bersama-sama diajak untuk bersyukur apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat sharing dengan salah seorang teman, dia cukup berhasil, dia cukup kaya. Ya, katakanlah bukan cukup kaya, dia kaya ya. Namun dia sedang terinfeksi oleh COVID-19. Dan dia terbaring di rumah sakit. Ya, otomatis kan dia harus terisolasi. Kemudian pada saat dia kondisi agak baik dan membaik begitu, saya sempat calling dengan beliau. Kemudian di salah satu kalimatnya dia katakan apa? Ya maaf, saya sebut aja gitu ya, karena teman akrab saya, dia katakan, ya percuma lah harta yang saya miliki itu. Tidak ada artinya kalau saya sudah terbaring sakit, tidak ada artinya. Ya bukan berarti bahwa kita tidak diizinkan untuk memiliki harta kekayaan. Tidak, Bapak Ibu. Ini sebuah sharing. Artinya apa? Bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya itu harus kita syukuri dan tetap bahwa kita harus menjalin hubungan bagi Sang pemberi harta itu, pemberi berkat itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan ini di Amsal 30 ayat 1 sampai 9 tadi kita bisa melihat bahwa Agur melihat bahaya dari hidup yang memiliki harta yang berlimpah, atau sebaliknya, memiliki harta yang terlalu sedikit.
Ya, kita baca di ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini kan sebagai ucapan syukur, Bapak Ibu. Agur melihat bahwa meminta kepada Tuhan agar dia tidak dibawakan diberi kekayaan yang berlimpah atau sebaliknya kemiskinan. Tetapi dia meminta apa yang menjadi bagianku pada hari itu, menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita masing-masing, marilah kita merefleksi di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengikuti kehidupan dunia dengan moto yang tadi saya sampaikan. Tetapi kita boleh mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan doa kita mengajarkan di doa Bapa kami. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama Bapak Ibu dan saya di dalam menapak kehidupan ini, hendaklah kita berhati-hati. Jangan kita terhanyut oleh suatu keadaan di mana kita jatuh dalam dosa. Dan biarlah kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Satu kata mungkin itu sederhana, tetapi memiliki makna yang luar biasa, adalah kata bersyukur. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, hendaklah itu adalah berkat yang patut kita syukuri. Dan doa kita juga mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Biarlah itu boleh menjadi refleksi bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya di dalam mensyukuri berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa di surga, seringkali dalam kehidupan kami mengandalkan kemampuan kami, karena mungkin kami merasa bahwa kami mampu untuk meraih sesuatu yang lebih. Dengan berbagai cara yang kami lakukan, bahkan mungkin kami mengoptimalkan kekuatan yang ada pada diri kami untuk kami mendapatkan sesuatu yang tentunya adalah terkait dengan kepuasan duniawi. Secara manusiawi seringkali juga kami mengandalkan logika kami, Tuhan. Di saat-saat kami harus terjebak pada situasi di mana kamu harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Dan itu kamu lakukan dan kami mengoptimalisasi kemampuan yang ada pada diri kami. Dan seringkali kami juga lupa, Tuhan, bahwa itu semua adalah Engkau yang memelihara kehidupan kami. Pada malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, Tuhan, yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, yang mengajarkan bahwa kami sebagai anak-Mu Engkau pelihara. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau memberikan yang cukup bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan kami.
Dan itu kami rasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Mungkin kami sebagai bagian yang tidak pernah mendapatkan lebih, atau menjadi bagian yang juga tidak pernah mendapatkan kekurangan. Tetapi Engkau memberi cukup. Ajarkan kami, Tuhan, untuk selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kesehatan yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini adalah anugerah yang luar biasa, Tuhan, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan pada Tuhan sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan. Dan kita akan iringi, dalam kita mengumpulkan persembahan itu, kita akan iringi dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Mungkin ada doa yang dari warga wilayah 4, ada yang perlu didoakan Bapak Ibu? Mungkin ada. Pemulihan mama saya, Pak Erik. Namanya Ibu siapa, Pak? Apa? Ibu Rosa. Ibu? Ibu Rosa. Oh, Ibu Rosa. Iya, baik. Ya, baik Pak Yud. Mas Adit sedang opname. Sudah pulang sepertinya. Sudah pulang ya? Sudah pulang, Ya, tapi masih lemah. Oh, pemulihan. Masih lemah. Ya, Ibu Rosa, Kenapa ya Mas Mas Adit Adit. ya? Pak, kekurangan kalium. Kekurangan kalium. Adit. Ibu Rosa. Opname kemarin di Jeng. Bayangkara. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita doakan? Pandemi Untuk- Pak, supaya untuk- cepat berakhir Pak. Ye, Pak Andi. Untuk para sepuh, Bu Imam, Bu Tardi, Bu Sri, Bu Sri, Darsono, Darsono, Bentar, Pak. Bu Tardi, Bu Imam, Bu Pak Widi, Darsono, Bu Widi. Pak Bambang. Pak Bambang, Bu nggih, Bambang, Bu Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Bu Sri, Pak Darto. Pak Dato belum udah, belum turun. Pak Tijo, Belum Pak sepuh. Tijo, jarang nggak pernah derek. Ya, Seluruh lansia wilayah 4. Ye. kan. Nanti saya kelewatan, Mas. Ini loh biar apa?
Ibadah Ini itu Bapak Ibu. online-nya. Oh, Nah, baik, itu ya. Ya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk gereja kita dan juga berdoa untuk warga wilayah 4 khususnya dan juga beberapa warga kita. Ibu Rosa, Mas Adit, dalam proses pemulihan dan para lansia yang ada di wilayah 4 yang tetap memiliki semangat untuk berpelayanan. Bapak Ibu, nanti bersama-sama kita juga akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan bersama dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Saya sebentar tanya Mas Eki dulu, doa Bapa kami dilakukan atau langsung di Langsung kita ini Pak, ucapan. pimpin aja ya Mas Iya. Mas Eki ya. Ya, kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali datang ke hadirat Tuhan dengan kita berdoa. Dan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Monggo. Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, Engkau mengetahui kerinduan anak-anak-Mu yang sudah dinaikkan melalui doa secara pribadi. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar doa-doa dari anak-anak-Mu ini, Tuhan. Dan saat ini dengan kerendahan hati kami melengkapi doa-doa ini, Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah menolong bangsa ini dari semua keadaan yang terjadi. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kiranya semua bisa bersinergi dengan baik, baik yang juga ada di lembaga yudikatif maupun di lembaga-lembaga legislatif. Kiranya Bapak memberkati sehingga para pemimpin kami menunjukkan sebuah kebersamaan di dalam membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi keputusan adalah sesuatu yang terbaik. Dan saat ini jikalau bangsa kami masih mengalami masa pandemi COVID-19, namun kami bersyukur bahwa Engkau menolong mengutus orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam proses penanganan, baik dari bidang teknologi maupun dalam bidang kesehatan. Dan kami serahkan semua para tenaga kesehatan yang terlibat di dalamnya, para medis, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Engkau berkati, Engkau menolong beri kekuatan kesehatan, supaya saudara kami ini terbebas dari COVID-19 di dalam segala tugas pekerjaannya. Demikian juga para ilmuwan yang berupaya untuk menemukan metode-metode yang diterapkan sebagai sebuah filterisasi virus COVID-19 ini, yang dikembangkan oleh ITS, yang dikembangkan oleh UGM atau perguruan-perguruan tinggi lain. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah semua merupakan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tuhan berkati para ibu gubernur, aparat yang terlibat di dalamnya, kiranya Engkau juga memberkati. Juga pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bapak memberkati, kiranya dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang baru ini, memberikan sebuah kedamaian, kesejahteraan bagi kami warga Surabaya maupun warga Sidoarjo. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk Gereja Kristen Jambi Wetan, baik di Majelis Agung, di Majelis Daerah, khususnya di Majelis Jemaat Waru. Engkau berkati Bapak Pendeta, para guru Injil, para penatua, diaken, di dalam segala tugas pelayanannya, demikian juga para pembantu Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Dan secara khusus saat ini kami berdoa bagi warga wilayah 4. Kami bersyukur bahwa ibadah ini terus bisa terbangun Tuhan. Kiranya Engkau gerakkan para pemuda-pemudi di wilayah 4 ini Tuhan, untuk bisa ambil bagian. Demikian juga para keluarga-keluarga muda, kiranya Tuhan gerakkan untuk bisa ambil bagian di dalam pelayanan ini.
sehingga kondisi ini tidak membawa kami terlarut untuk meninggalkan Engkau, tetapi memberikan motivasi dan semangat kepada kami, dan kami rindu untuk ambil bagian di dalam melayani Engkau Tuhan, dengan media apapun yang selama ini ada. Bapak, secara khusus saat ini kami berdoa bagi Ibu Rosa, ibu dari Bapak Yogi dalam proses pemulihan kesehatan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melawat secara pribadi kepada Ibu Rosa Tuhan. Sehingga dengan kuasa Tuhan, segala penyakit Engkau usir keluar, dan kuasa kesembuhan yang terjadi pada Ibu Rosa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang mendampingi, dan memberikan motivasi dan kekuatan, sehingga melalui pendampingan-pendampingan ini, Ibu Rosa juga kembali sehat. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Mas Adit dalam proses pemulihan ini. Bapak, kiranya Engkau memberkati apapun yang sudah dilakukan oleh para dokter, para perawat dan obat-obatan, kiranya juga tetap memberikan semangat dan kesembuhan bagi Mas Adit ini, sehingga kerinduan kami semakin hari semakin sempurna kesehatannya. Kami juga berdoa bagi para lansia yang ada di wilayah 4. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melawat satu persatu, bahwa sungguh luar biasa kerinduan dari jemaat-Mu para lansia yang ada di wilayah 4 ini Tuhan, untuk mengambil bagian di dalam ibadah. Mungkin sarana ini belum begitu akrab atau dikenal, tetapi kami tahu bahwa Bapak Ibu lansia di wilayah 4 ada kerinduan Tuhan, untuk selalu mendekatkan diri kepada-Mu. Dengan sarana apapun yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau terus akan menolong dan menyertai. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa bagi para pengurus wilayah 4. Kiranya Engkau berkati Bapak Ketua Wilayah, para pengurus yang lain, dan berikan semangat, motivasi, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan tetap ada sebuah semangat dan sinergisitas di antara para pengurus untuk bisa bersama-sama satu hati di dalam melayani Engkau. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami boleh, Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh mengembalikan berkat itu berupa persembahan. Kiranya Engkau urapi persembahan yang sudah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, dan Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami sukacita karena ulang tahun atau karena peristiwa-peristiwa yang membawa kebahagiaan. Kiranya Bapak juga tetap memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita akan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 452. Naikkan doa tak enggan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita, dan melalui hambanya kita terima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita agar mampu berbagi cinta Tuhan di bumi, sekarang dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita malam hari ini. Ada pujian? Ya Bapak, terima kasih. Oh, naikkan doa tanda. Mau dipujikan lagi Mas Edi? Demikian Bapak Ibu ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Mas Edi, terima kasih Bapak Ibu, dan saya serahkan kembali ke pengurus Terima WI. kasih, Pak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Matur nuwun pelayanannya Pak Eri. Ye, sami-sami. Sampun, ada pengumuman dari wilayah.